Kan kadang-kadang kita memang suka dengar ungkapan-ungkapannya para sufi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ghazali. Itu kan ungkapannya indah-indah, terus kemana-mana kita ulang. Tapi kita tidak menjalankan itu, hanya mengulang-ulang saja. Cinta pada Allah itu cirinya ada 6, 1, 2, 3, 4. Kamu sudah belum? Ya kan? Jadi sudah berusaha juga belum. Tertipunya di situ. Ghazali sendiri, beliau melakukan konversi dari ilmu-ilmu lahir ke ilmu batin itu karena ini. Dia merasa selama ini kan diingatkan oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali. Adiknya ini kan seorang sufi. Memang kalau Ghazali belum. Ghazali ini ilmuwan besar pada zamannya sebelum masuk ke dunia sufi. Waktu Ghazali asik-asiknya ceramah, penggemarnya sangat banyak, luar biasa. Tiba-tiba didatangi oleh adiknya, langsung ditunjuk oleh adiknya. Dimarahi sama adiknya, wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain dan dirimu sendiri tidak tajam? Nah, itu Ghazali langsung shock waktu dituding adiknya itu. Kabarnya sampai berbulan-bulan dia merenung dan tidak bisa ceramah lagi karena dimarahi sama adiknya. Karena bagi Ahmad Ghazali, Muhammad Al-Ghazali ini hanya batu asa, membuat orang lain sadar, membuat orang lain tercerahkan, tapi dia sendiri tidak menjalankan yang diomongkan. Maka wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain? Batu asah itu kan untuk ngasah senjata, yang membuat senjata tajam. Tapi batunya sendiri nggak pernah jadi tajam. Kamu ngiris pakai batu asah nggak bisa. Nah, saat itu katanya adiknya, Ghazali kayak batu asah. Nah, ini kayak kritiknya Ghazali ini, bahwa banyak memang ulama-ulama yang seperti batu asah. Dia menajamkan orang lain, membuat orang lain sadar, tapi dirinya sendiri tidak tajam, tidak sadar. Kadang-kadang mungkin kaget. Kadang-kadang saya juga ada postingan sak menit itu ya, saya pernah ngomong gini tuh ya. Selalu ya, seminggu sekali ngomong 2 jam, kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul, kaget dewe kadang gue heran kayak apik men aku ngomongnya ngono. Padahal ya nggak jalan semua itu kan. Jadi makanya saya agak nggak enak kalau dengerin suaraku dewe, wis anggap baik. Jadi itu ciri-ciri orang yang tertipu itu di situ. Kalian hati-hati jangan ketipu oleh saya. Jangan-jangan mau ustadznya aja tertipu, apalagi jamaahnya. Oke, terus masih ada lagi ketertipuan ulama. Kalau ini ulama hadis. Ada ulama hadis yang waktunya habis untuk mempelajari hadis, mendengarkan hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat, mencari sanad-sanad yang asing. Mereka sibuk mencari riwayat dari para syekh ahli hadis supaya bisa mengambil sanad. Banyak kan kita di antara kita yang sering, "Alah kamu ngajinya kemana? Sanadnya dari siapa?" Ya, sibuk dengan sanad. Atau zaman dulu mencari hadis, ulama-ulama perawi hadis. Ini sebenarnya tidak salah. Cuma kalau umurmu habis hanya untuk mencari sanad, lah kapan kamu menjalankan isinya hadis? Jangan berhenti di sanad, jangan berhenti di riwayat-riwayat. Jalankan isinya hadis itu lebih penting. Itu kritiknya Ghazali. Banyak kan zaman dulu itu perdebatan-perdebatan tentang sahih tidaknya hadis. Ada cerita satu ketika Ghazali ini di sidang karena dianggap banyak menggunakan hadis-hadis yang sanadnya lemah. Terus jawabnya Ghazali, iya,
saya punya cara sendiri untuk menentukan sahih atau tidaknya hadis. Katanya Imam Ghazali, saya itu kalau ada hadis, kalau ulama yang lain kan dicari rawinya siapa. Kalau Imam Ghazali dicium. Kalau hadis ini baunya harum, berarti sahih. Kalau tidak, berarti tidak. Oh, itu metode yang hanya orang tertentu yang bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Ya mungkin levelmu masih tidak bisa. Saya cium loh Pak, bukumu kan baunya bau apek semua, tak pernah dibuka. Kalau Ghazali, Imam Ghazali caranya begitu. Beliau dicium, kemudian dirasakan. Kalau harum berarti ini memang hadisnya sahih. Kalau tidak berarti tidak. Nah, itu gayanya Imam Ghazali. Tapi di sini yang dikritik adalah jangan menghabiskan waktu untuk ini. Masih ada yang lebih penting, yaitu menjalankan tuntunan sunnah, isinya hadis. Biarlah ini diurusi sama ahlinya sesuai kemampuannya saja. Tidak harus sampai menghabiskan umur mengumpulkan riwayat-riwayat. Yang lebih penting kan memahami isinya, merenungkan maknanya, menjalankannya, kan itu. Ada lagi mirip kayak hadis, tertipu dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa, balaghah, dan yang sejenis itu. Jadi menghabiskan umur untuk ilmu alat, itu yang oleh Imam Ghazali dikritik. Iya, bahasa Arab itu penting, nahwu, shorof itu penting, tapi cuma alat. Yang lebih penting lagi, gunakan alat itu sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Jadi kalau ada dosenmu marah-marah, harus pintar bahasa Arab. Oh, iya Pak, cuma lebih penting lagi bisa menggunakan bahasa Arab untuk kepentingan beragamamu. Oke, jadi dua jenis ulama yang terakhir ini sibuk dengan alatnya, tidak manfaatnya. Ilmu itu yang lebih dicari kan manfaatnya. Oke, masih panjang. Nah, sekarang kelompok kedua, ahli ibadah. Ini juga banyak yang tertipu. Yang ulama saja banyak yang tertipu, apalagi yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu katanya Ghazali sering tertipu. Pertama, melalaikan hal-hal wajib, sibuk dengan yang sunnah-sunnah. Banyak di antara kita yang ini. Rasanya kalau rajin tahajud itu lebih luar biasa dibandingkan yang hanya rajin sholat 5 waktu. Padahal itu harusnya ranking, urut. Ya 5 waktu dulu baru didukung oleh tahajud. Tapi kadang-kadang menu pendukung ini lebih utama daripada menu utamanya. Jadi kalian lebih suka kayak tadi ya, pertunjukan musik sama dakwah. Kalian lebih suka musiknya daripada dakwahnya. Nah, itu berarti apa? Yang sunnah didahulukan daripada yang wajib. Dalam ibadah kita sering begitu. Puasa Ramadan itu rasanya kayak ya sudah wajib, mau gimana lagi, semua ya harus puasa. Tapi kalau ada orang bilang dia lo puasa Senin Kemis, dia lo puasa Daud tidak berhenti-berhenti, itu rasanya kamu tertantang. Kapan ya saya bisa Senin Kemis? Kalau hanya cuma puasa Ramadan, kamu kan tidak terlalu bangga. Saya lo puasa Ramadan, itu kan kelihatan biasa aja, orang Islam ya puasa Ramadan. Tapi sebenarnya banggakanlah itu, karena itu kewajiban. Tidak apa-apa. Jadi jangan sibuk dengan yang sunnah-sunnah, melupakan yang wajib-wajib. Itu yang pertama. Nanti setelah itu Imam Ghazali menjelaskan banyak tentang sholat, wudhu, dan macam-macam. Misalnya tentang sholat, Imam Ghazali menjelaskan banyak orang yang tertipu dalam sholat, termakan oleh was-wasnya setan. Takut salah sehingga malah kontraproduktif.
karena was-was. Ya di situ contohnya misalnya kalau mungkin teman-teman pernah kalau pas sholat ada orang yang was-was terus. Takbir bisa dibolak-baleni, bolak-balik. Bisa Allahu Akbar, batal lagi. Terus Allahu Akbar, batal lagi. Sampai imamnya mau rukuk baru sukses takbirnya. Karena khawatir kehilangan rakaatnya. Itu was-wasnya dari setan. Saya dulu punya teman juga yang kalau wudhu tidak selesai-selesai lama, khawatir tidak terbasuh. Itu juga jenisnya was-was. Makanya ada yang menasehatkan kalau mau sholat bacalah surat An-Nas biar tidak was-was. Jadi was-was kita untuk, katanya Imam Ghazali di situ, was-was kita untuk tidak takbiratul ihram itu membuat kita kehilangan bacaan Fatihahnya imam. Mendengarkan Fatihah lebih wajib sebenarnya, tapi karena was-was kita kehilangan itu. Jadi karena takut, ini doaku sudah pas apa belum ya, ini Allah, was-was terus, tidak mantep. Itu membuat sholat kita akhirnya juga tidak mantap. Dari hati yang tidak mantap akan lahir kualitas sholat yang juga tidak mantap. Hilangkanlah rasa was-was itu. Kalau tidak, kita karena takut salah terus was-was, jadinya salah semua. Itu nasihatnya Imam Ghazali. Yang kedua, ahli ibadah ada yang rajin baca Quran, lidah mereka selalu dibasahi oleh bacaan Al-Quran, tapi tidak pernah merenungkannya, tidak pernah berusaha mengamalkannya. Ini juga jenis ketertipuan. Ini contohnya banyak. Yang selanjutnya puasa. Puasa juga banyak orang yang hanya dapat lapar dan haus. Bentar lagi kita puasa, tapi maksiat, kotoran batin, keharaman tidak kita perhatikan. Puasa itu bagi kita prinsipnya yang penting tidak makan dan tidak minum, sah, kan gitu dong. Maksiat batin tidak bersih. Kita puasa mulai sahur sampai maghrib, jangan-jangan hanya pegang HP, pegang HP terus ngantuk, terus bangun pegang HP lagi, ngantuk lagi, bangun lagi pegang HP, maghrib. Itu kualitas puasa kita akhirnya. Tidak ada upaya-upaya yang lebih berkualitas. Tidak sekedar menahan lapar dan haus. Tenang saja, nanti tidak lama lagi akan sangat banyak ceramah tentang puasa. Ya, selamat mendengarkan. Oke, ya semoga antara yang ceramah dan jamaahnya tidak tertipu kayak tadi ya. Latihan biar tidak tertipu. Oke, ahli ibadah ada juga yang haji. Hajinya sudah bahkan mungkin bolak-balik ditambahi umroh, tapi tidak meninggalkan perbuatan zalim, tidak menyelesaikan utang, tidak mencari keridhaan orang tua, tidak mencari rezeki yang halal. Itu sama saja berarti tertipu. Sama kayak para koruptor misalnya, wah saya ini dosanya besar nih korupsi, umroh nanti di sana tobat misalnya. Ayo, tidak ada nilainya. Meskipun sudah haji, sudah umroh, tapi masih zalim, masih punya tanggungan utang, orang tuanya tidak meridhoi, rezekinya tidak halal. Itu tidak ada logika matematika bahwa kalau saya korupsi 10 tapi kemudian ditutup dengan amal baik 1, yang 1 ini kualitasnya dilipat gandakan jadi 70, jadi masih untung 60 misalnya. Tidak ada logika itu, karena sumbernya sudah haram, tidak halal, ya tidak bisa, sudah ditandingkan dengan yang baik. Itu kayak kotoran yang dilemparkan ke air jernih. Kotorannya tidak jadi hilang, tapi airnya jadi najis. Oke, terus
Ini contoh lagi ahli ibadah yang tertipu. Ada orang yang melakukan ibadah, contohnya adzan. Ada orang ahli adzan dan dia merasa saya adzan ini ikhlas Pak lillahi ta'ala karena Allah. Tapi begitu ada orang lain yang ganti adzan, kayaknya dia adzan kayak gitu kurang berkualitas. Adzan itu mbok ya itu jari ikhlas. Tapi ada orang lain azan kok tidak terima. Sama kayak imam. Biasa imam, saya imam itu ikhlas, siapa saja boleh selain saya jadi imam. Tapi begitu ada orang lain imam, wah komentarnya tidak berhenti-berhenti. Imam kok kayak gitu, imam, ya sudah. Nah, itu dia tertipu juga sebenarnya, menunjukkan dia berpamrih, tidak ikhlas. Jadi, yaitu contohnya. Ada yang berebut jadi imam masjid supaya dijuluki hamba terbaik. Wah ini imam ini. Oke, ada juga yang tertipu oleh tempat. Misalnya orang yang hidupnya di tanah suci Mekah atau Madinah, dan dia merasa, wah saya ada di tanah haram, tanah suci, berarti hidupku juga suci. Nah itu tertipu oleh tempat. Kayak takmir merasa, wah aku hidupku di masjid terus sih, berarti ya besok langsung masuk surga karena hidup di masjid. Nah, itu termasuk yang tertipu. Terus ada yang zuhud terhadap harta tapi masih senang mencari pangkat dan kedudukan. Ini juga termasuk tertipu. Saya Pak tidak tertipu oleh harta, tapi kamu tidak sadar kamu tertipu oleh status. Kamu ingin dianggap orang soleh, ingin dianggap orang tinggi. Ada yang kan ada ahli ibadah tertentu, ulama tertentu diberi harta tidak mau. Wah janganlah, nanti merusak zuhud saya. Tapi dalam hatinya sebenarnya pingin. Terus kenapa kok dia menolak? Karena status tadi targetnya untuk dapat nama baik di masyarakat. Begitu orang ngerti, wah ustadz itu zuhud sekali, dikasih honor tidak mau loh itu, terus tersebar kemana-mana dan dia bangga. Wah ternyata aku ini hebat loh, disangoni tidak mau. Itu ketertipuan juga. Jadi jangan salah. Kalau dalam agama kan ingin memperdengarkan atau mendengar amal baiknya itu kan namanya sum'ah. Jadi menyebut-nyebut aku atau ingin mendengar orang lain menyebutkan kebaikannya. Wah ngaji ini sudah berapa ratus sesi, luar biasa. Terus seneng aku, sudah banyak yang suka ngaji ini. Itu berarti kehilangan ketertipuan. Jadi kita sedang tertipu, kehilangan kualitas, kehilangan nilai baiknya. Kita nganggapnya baik, tapi sebenarnya tidak. Ada juga ahli ibadah tertipu yang memaksakan diri memperbanyak amalan lahir, tapi melupakan olah batinnya. Itu tadi di depan juga sudah ada. Sholawat sehari 1000 kali, puasa Daud, puasa Senin Kemis, itu amalan lahir. Boleh, bagus, tapi jangan lupa amalan batinnya. Nah ini kelompok ketiga, ahli harta, hartawan, ahli ilmu, ilmuwan, ahli bolos. Oke, yang pertama, kelompok orang kaya yang terlalu antusias. Pokoknya di mana ada kata terlalu pasti jelek. Membangun masjid, bangun sekolahan, dan hal-hal yang tampak di mata manusia, dan menganggap bahwa dengan semua itu mereka derajatnya tinggi dan diampuni oleh Allah. Ini penyakitnya kelihatan sebenarnya. Merasa benar, merasa derajatnya tinggi, itu sudah penyakit. Ada juga ketertipuan kedua ahli harta adalah
pamer. Orang yang menafkahkan harta untuk fakir miskin tapi pamer, misalnya bikin perayaan, bikin apa, semua orang miskin diundang. Kemudian di sana dikasih amplop satu-satu, uang disebar biar terkenal. Dan dia seneng kalau ada wah, orang kaya itu setiap Ramadan nanti nyebar uang. Dia seneng kalau ada yang menyebut-nyebut begitu. Nah, itu ketertipuan. Seolah-olah dengan itu dia merasa derajatnya tinggi, padahal tidak. Ada orang kaya jenis ketiga. Ini orang pelit, tidak mau keluar harta. Untuk menutupi kepelitannya, dia banyak melakukan ibadah, puasa, sholat malam, khatam Al-Quran. Pokoknya ibadah yang tidak keluar biaya. Iya, dia suka dengan ibadah-ibadah yang tidak keluar biaya. Kalau yang sodako, infak itu dia tidak suka karena pelit tadi. Ini juga tertipu. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia soleh, ya lewat aktivitas yang tidak keluar duit, tidak keluar biaya. Ini jenis orang tertipu selanjutnya. Ada juga orang kaya, mau dia sedekah, mau dia infak, tapi selalu dicari barang-barang, sesuatu dia infakkan yang sudah tidak dia sukai. Atau kalau yang dia sukai ada pamrihnya, atau ada kepentingan tertentu. Ini juga orang tertipu. Ngasih baju temennya dicari yang sudah lama, sudah kamu bosen, sudah kamu itu berarti nyari yang kamu tidak. Jangan mau kamu buang, cuma ya eman-eman, daripada dibuang dikasih ke teman saja. Itu termasuk orang yang tertipu. Jadi nyari yang kualitasnya jelek. Istilah mencari menunjukkan secara sengaja memang kamu cari yang kualitasnya paling rendah untuk dikasihkan ke orang lain. Atau kualitasnya baik tapi ada pamrihnya. Apapun itu pamrihnya. Apakah status, apakah disukai orang, atau apapun itu berarti menunjukkan bahwa kalian sedang tertipu. Yang selanjutnya kelompok, kalau ini tidak cuma yang ahli harta, termasuk yang tuna harta. Saya tidak tahu ada tidak ya istilah tuna harta itu. Yang merasa hanya dengan menghadiri masjid zikir atau mendengarkan nasihat itu sudah cukup, amal itu belakangan saja. Amal itu kan duniawi, itu tidak penting. Yang penting yang ukhrawi, yaitu orang tertipu. Jadi kadang-kadang ini kayak tadi dipakai untuk menutupi kepelitannya dengan amal-amal yang tidak keluar uang. Oke, langsung ya kelompok terakhir, kelompok keempat. Yang ini karena kitabnya agak panjang, saya agak cepat. Kaum sufi. Kadang-kadang, sering juga mereka ini tertipu. Yang pertama, ada orang yang tertipu oleh pakaian, ucapan, sikap, gaya sufi. Ada orang yang hanya niru bajunya, menggunakan istilah-istilah dan perilaku lahirnya sufi, terus merasa aku sudah sufi, tanpa mau lelah untuk mujahadah, riyadhah atau tazkiyatun nafs. Pokoknya kamu pakai sorban, pakai baju putih, nggawa tasbih kemana-mana, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kamu merasa wis sufi. Kalau diajak ngobrol, pokoknya kalimatnya kalimat-kalimat sufistik semua. Subhanallah, astagfirullah. Nah, itu. Dan kamu merasa sudah sufi dengan itu. Atau bajunya saja, pakai baju putih-putih, pakai baju, dan kamu merasa tinggi dengan itu.
Atau sufi itu bajunya yang jelek-jelek, yang agak terus kamu juga pakai baju itu. Hanya dengan itu tidak cukup kamu jadi sufi. Tapi kalau kamu merasa jadi sufi hanya dengan itu, tanpa mujahadah, tanpa riyadhah, tanpa tazkiyatun nafas, ya kamu sebenarnya sedang tertipu. Hanya casingnya saja. Kamu hanya niru pakaiannya, niru mungkin jenggot kamu panjangkan, rambutnya mbok semir putih ben goyo syekh, terus tasbihnya besar. Kalau ke masjid duduk paling depan, kayaknya wiridane setengah jam dewe. Tapi hanya acting biar dianggap sufi, maka kalian sedang tertipu. Ya. Tapi saya aslinya memang gitu kok Pak, ndak acting ya. Kalau ndak acting ya ndak apa-apa, ndak usah baper. Ya kan? Loh, kalau kamu baper itu menunjukkan kamu acting sebenarnya. Jadi ada kelompok yang tertipu oleh casingnya. Ada yang lebih parah. Jenis kedua, ada kelompok yang menggunakan identitas kesufiannya untuk memperoleh harta yang haram, harta yang syubhat, sekerat uang, sekeping cinta, berebut pengaruh, saling bersaing mendengki antar kelompok. Ada.